Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudro dan irodahnya. Kita pada kesempatan kali ini bisa kembali bersua, kembali bertatap maya untuk sama-sama mengikuti perkuliahan online untuk mata kuliah pendidikan agama. Kali ini teman-teman kita menginjak di pertemuan ke-13 untuk kajian tentang toleransi dalam Islam. Toleransi dalam Islam ini merupakan satu kajian yang cukup menarik karena tidak sedikit umat Islam yang keliru memahami makna dari toleransi itu sendiri. Ada kalanya orang memahami toleransi itu sebagai sikap saling menghargai, saling menghormati, atau juga saling mengakui kepercayaan masing-masing. Nah, yang terakhir ini perlu dihindari oleh sesama umat manusia, umat beragama, karena prinsip yang mesti kita pegang adalah prinsip bahwa Islam itu agama yang benar. Jangan sampai kemudian sikap toleransi yang ada ini mereduksi dari nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai toleransi yang dalam Islam yang sebenarnya begitu. Kita akan coba sedikit membahas, sedikit mengkaji atau ulasan Bapak ini sebagai mungkin stimulus untuk kajian-kajian mendalam kaitan dengan toleransi ini. Nah, yang pertama ingin Bapak sampaikan bahwa toleransi secara bahasa disebutkan dalam KBBI yaitu sesuatu yang bersifat atau bersikap menenggang. Kita sering mendengar istilah tenggang rasa. Nah, tenggang rasa ini identik dengan sikap menghargai, sikap membiarkan, dan sikap membolehkan pendirian seseorang. Nah, pendirian itu bisa pendapat seseorang, pandangan seseorang, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan seseorang, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah menghargai, membiarkan, dan membolehkan. 3 kata kunci yang mencerminkan toleransi. Kalau misalkan kita punya pendapat A, kemudian yang lain punya pendapat B, kita menghargai, membiarkan, dan membolehkan seseorang dengan pendapatnya, maka secara sederhana kita sudah toleransi. Begitu. Termasuk di dalamnya keyakinan atau kepercayaan seseorang. Jangan sampai kita kemudian memaksa, kemudian menekan seseorang untuk sama pendapatnya, keyakinannya dengan diri kita. Nah, kalau ada sikap memaksa, sikap menekan, mengancam, mengintimidasi, itu apalagi, nah kita sudah intoleransi. Artinya kita mesti menghilangkan sifat-sifat yang memaksa, mengintimidasi tersebut begitu. Nah, selanjutnya dalam hasanah pemikiran Islam, kata toleransi ini biasa disebut dengan term tasamuh. Nah, tasamuh ini menurut Ibnu Faris berasal dari kata samaha yang artinya suhulah atau mudah. Ini menurut bahasa dalam konteks hasanah pemikiran Islam. Jadi toleransi dalam Islam itu disebut dengan tasamuh, memudahkan. Kemudian memudahkan dalam arti orang itu mudah berpendapat, mudah
mudah menyampaikan pandangan, mengimplementasikan keyakinannya tanpa ada ancaman dan intimidasi dari orang. Nah, pada dasarnya Islam punya sikap dan karakter seperti itu. Islam tidak memaksa. Bahkan dalam ayat sudah jelas, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan orang untuk memeluk agama Islam. Begitu. Jadi jika ada orang yang punya anggapan bahwa Islam itu ajaran yang memaksa, ya orang sempit menilai Islam. Tetapi apabila orang sudah masuk dalam Islam, sudah masuk dalam gerbang koridor Islam, maka orang itu harus mengikuti aturan-aturan yang ada dalam Islam. Tidak boleh setengah-setengah. Karena Allah menyatakan, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu sekalian kepada Islam secara menyeluruh, secara sempurna. Tetapi tentu saja dengan step by step. Tentu saja dengan berproses, tidak mesti langsung. Karena Islam itu dikatakan sebagai ajaran praktek, dan ajaran praktek itu butuh proses, butuh prosedur begitu. Nah, selanjutnya teman-teman, menurut istilah toleransi itu dikatakan sebagai sikap menghargai kepercayaan dan perbuatan orang lain, meskipun hal tersebut merupakan sesuatu keliru menurut pandangan kita. Kita yakin Islam ini aja sebagai agama yang benar, Selain Islam tidak ada yang benar. Keyakinan ini mesti terpatri dalam hati seorang Muslim. Begitu. Tidak boleh kemudian mengambang. Tidak boleh punya keyakinan bahwa di luar Islam ada kebenaran. Nah, tetapi keyakinan tersebut terpatri dalam hati, lantas kemudian tidak mengekspresikannya kepada yang lain di luar Islam. Karena truth claim kebenaran, kata orang non-Islam bahwa agamanya benar, ya itu wajar, kita pun meyakini Islam yang benar, itu wajar. Tetapi jika kita berseloroh, kemudian kita dengan berkelkar mengundang reaksi orang, nyatakan bahwa yang lain salah, nah itu yang kemudian ya, tidak diperlukan. Karena Islam itu kan tadi sifatnya tidak memaksa. Silakan orang dengan pendapatnya. Tetapi Islam sudah menjamin bahwa ajaran agamanya yang benar, yang akan menjadi saksi buat nanti di akhirat kelak. Nah, sikap menghargai kepercayaan orang, kita menghargai pemahaman orang, walaupun pemahaman orang itu salah, ya kita hargai, kita hormati lah, gitu. Walaupun kita tidak mengakui bahwa keyakinannya benar, tetapi kita menghargai, silakan, begitu. Nah, itu dalam konteks yang benar. Nah, kemudian menurut Thahir Ibnu Asyur, kalau tadi menurut Abu Ala al-Maududi, nah, toleransi itu adalah sebuah kelulusan dalam bermuamalah dengan i'tidal, artinya seimbang, yaitu sikap wasatiyah, pertengahan, tidak mempersulit dan tidak terlalu memudahkan, artinya pertengahan. Ya, sejatinya kan Islam itu sebagai ajaran yang wasatiyah. Allah di surat Al-Baqarah ayat 143 sudah menyatakan bahwa wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Dan kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat yang pertengahan. Islam itu dari sisi manapun, sisi ajaran, sisi akidah, keyakinan itu sejatinya dalam koridor wasatiyah, pertengahan. Dalam sisi akidah misalkan Islam menjadi penengah antara kelompok yang tidak percaya kepada Tuhan dengan kelompok yang percaya banyak Tuhan.
ateis dengan politeis. Nah, Islam di tengah-tengah, meyakini bahwa Tuhan itu satu esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Ini dari sisi akidah. Dari sisi muamalah, Islam itu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, adil terhadap sesama. Siapapun orangnya, apapun latar belakang sosial, latar belakang agama, dan kehidupan yang lainnya, yang penting itu manusia, maka hormatilah. Banyak ajaran-ajaran dalam Islam yang tergambarkan dalam hadis Nabi, misalkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada hari akhir, iman kepada Allah dan hari akhir, maka hormati tetangga. Tetangga ini maksud bukan tetangga muslim saja. Tidak disebutkan tetangga muslim yang mesti dihormati. Tetangga siapapun, tetangga apapun agamanya, apapun sukunya, mesti dihormati dan dihargai. Begitu. Nah, ini menjunjung tinggi nilai-nilai humanistis, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam diri seorang manusia. Begitu. Dalam hal berdakwah, Islam menganjurkan dakwah itu dengan dengan wasati ya, artinya harus ada ketegasan begitu, tetapi mesti ditopang oleh koridor Quran. Nabi Muhammad SAW kenapa kemudian bisa sukses, bisa berhasil dalam berdakwah? Karena salah satunya ditopang oleh dua hal. Pertama, Al-Quran sebagai pedoman. Yang kedua, oleh kekuasaan. Dua hal ini yang menunjang keberhasilan dakwah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid, "Walaqad arsalna rusulana bil bayyinat." Allah telah mengutus seorang rasul dengan membawa bukti yang nyata. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Dan Allah kemudian menurunkan kepada para nabi dan rasul itu Al-Qur'an dan yang berfungsi sebagai timbangan kebaikan dan keburukan. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Dan Allah pun menurunkan kepada para rasul itu besi sebagai simbol kekuasaan. Sehingga dengan kekuasaan itu ditopang oleh Al-Quran, maka membawa implikasi positif terhadap perkembangan zaman. Coba bayangkan kalau kekuasaan saja tanpa pedoman Quran, tanpa hadis, akan memunculkan abuse of power, kesewenang-wenangan. Begitupun kalau misalkan dakwah saja, dakwah dengan omong-omong, membawa dalil-dalil Quran tanpa ada kekuasaan, itu tidak akan berjalan secara efektif. Oleh karenanya Islam menjunjung tinggi wasaltiyah, pertengahan. Gitu. Nah, selanjutnya toleransi dalam Al-Quran. Al-Quran tidak menyebut secara spesifik kata tasamuh dalam redaksinya. Namun ada beberapa kata yang sepaham dengan nilai yang dikandung toleransi. Di antaranya adalah kata as-sofu, artinya berlapang dada, al-afu, sikap memaafkan, al-ihsanu, berbuat baik, al-birru, kebaikan, al-qistu, keadilan. Nah, redaksi atau taram-taram ini menggambarkan bagaimana mulianya Islam. Di Islam itu dalam Al-Quran disebutkan kata-kata yang menggambarkan sisi-sisi humanismenya Al-Quran. Seperti sikap memaafkan. Kesatria yang baik itu ketika orang bisa memaafkan dikala dia marah besar. Dan Islam menganjurkan itu ketika kita berhadapan dengan situasi demikian. Kemudian as-sofu, berlapang dada atas segala ujian yang ada, atas segala musibah yang datang. Kemudian al-ihsanu, berbuat baik kepada sesama, kepada alam, kepada lingkungan sekitar. Umat Islam harus memiliki atau berdampak positif terhadap kemajuan kehidupan Islam, kemajuan kehidupan manusia pada umumnya. Dan al-birru, kebaikan yang sifatnya masih umum.
yang kita dituntut untuk terus mencarinya. Makanya dikenal dengan fastabiqul khairat. Kemudian al-qistu, keadilan. Adil di sini dalam konteks tidak memadaratkan orang, tidak berdiri pada satu keyakinan karena kerabat dekat misalkan, tetapi berdiri atas dasar kebenaran dan kejujuran yang ada. Nah, itu toleransi dalam Islam. Nah, kemudian kata as-safu dan al-afu itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Baqarah ayat 109, mohon maaf. Nah, Muhammad Tontowi menjelaskan bahwa kata al-afu berarti tarkul iqab ala zambi, meniadakan hukuman atas dosa yang dilakukan. Sedangkan kata as-safu yaitu tarkul muakhadah, tidak melakukan pembalasan. Jadi artinya sifat pemaaf dan sifat lapang dada itu harus menjiwai kehidupan umat Islam. Kenapa? Karena satu-satunya pondasi yang dapat membawa kondisivitas kehidupan manusia adalah ketika manusia bisa memegang nilai-nilai Islam secara sempurna. Kalau Islam sudah dipegang, dilaksanakan, tidak hanya diucapkan, tidak hanya disebutkan, tetapi dilaksanakan oleh setiap umat Islam, maka yang terjadi adalah kerukunan dan kondusivitas. Tidak ada istilah teror, tidak ada pengeboman di mana-mana. Kalau Islam sudah melaksanakan hal-hal ini. Ya, kemudian kata al-ihsan disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 125. Ayat tersebut turun berkenaan dengan mujadalah, perdebatan antara Nabi Muhammad dengan ahli kitab. Ibnu Katsir menjelaskan kalimat wajadilhum billatihi ahsan, yaitu siapa saja yang hendak melakukan munadharah, diskusi ataupun mujadalah, perdebatan, haruslah dengan cara yang baik dan penyampaian yang bagus. Jadi metode dakwah yang baik itu salah satunya adalah dengan mujadalah. Mujadalah itu perdebatan tetapi dengan menggunakan bahasa yang baik, tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Orang manapun, apapun agamanya, kalau sudah dikata-katai, sudah dihina, kemudian muncul perdebatan dengan bahasa yang tidak manusiawi, maka akan mendatangkan konflik-konflik baru, letupan-letupan emosi yang memunculkan konflik baru. Maka Islam sudah memberikan chord atau kunci dalam hal sampai terkecil, dalam hal sampai masalah perdebatan pun Islam sudah menganjurkan untuk berdebat dengan cara yang baik, yang bagus begitu. Nah, kemudian kata al-birru dan al-qistu juga disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah. Ayat ini turun berkenaan dengan tindakan Asma binti Abi Bakar yang menolak hadiah pemberian dari ibunya Utailah yang merupakan non-muslim. Kemudian Rasulullah memerintahkan Asma untuk menerima hadiahnya dan mempersilahkan ibunya untuk masuk rumah. Dari kejadian ini, kita bisa menyimpulkan bagaimana mulianya akhlak seorang Rasulullah yang merupakan representasi dari ajaran Islam. Bahwa siapapun orang itu, asalkan manusia, bahkan di sini ibunya, maka Rasulullah menganjurkan untuk berbuat baik kepada mereka. Bahkan sampai ketika mereka memberikan hadiah kepada kita, maka terima. Selama hadiah itu tidak ada iming-iming di belakangnya. Kalau hubungan kemanusiaan, hubungan ekonomi, kan kita kadangkala banyak bersinggungan langsung dengan mereka dalam hal ekonomi, kemudian mereka memberikan hadiah kepada kita, selama tidak ada iming-iming yang menjerumuskan kita, menggadaikan keyakinan kita, maka terima. Nah, kemudian toleransi dalam hadis tadi dalam Quran. Dari Ibnu Abbas berkata, dikatakan kepada Nabi, agama yang paling dicintai Allah, agama yang lurus dan toleran. Jadi kata Nabi, agama yang paling dicintai Allah itu yang toleran.
Yang toleran tadi artinya adil. Memandang sesuatu bersifat proporsional. Kemudian hadis lain dikatakan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli, dan juga orang yang meminta haknya. Hadis ini secara tidak langsung memberikan citra bahwa Islam itu memudahkan sesama, tidak memudaratkan sesama. Nah, kemudian contoh lain, salah satunya bagaimana toleransi diajarkan, dilaksanakan pada masa Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah. Ketika di Madinah, Rasulullah menggabungkan atau merukunkan beberapa suku agama yang ada di Madinah waktu itu. Suku Yahudi, suku Arab. Suku Arabnya ada suku Aus dan Khazraj yang saban tahun terus berkonflik, tak kunjung berdamai. Ketika datang Rasul berhasil mendamaikan kedua golongan yang saling berseteru itu. Termasuk Yahudi yang terkenal waktu itu, Qainuqa, Nadir, dan Quraido, yang satu sama lain saling berseteru. Ketika datang Nabi, orang-orang percaya atas kepemimpinan Nabi, kemudian Nabi membuat atau mendeklar satu piagam yang disebut dengan Piagam Madinah, yang berhasil mempersatukan umat Islam, umat Yahudi untuk terikat janji saling menjaga keamanan kota Yathrib, kota Madinah waktu itu. Dalam perjanjian itu ditetapkan dan diakui hak kemerdekaan tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Kesepakatan ini merupakan salah satu perjanjian politik yang memperlihatkan kebijaksanaan dan toleransi Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin melihat contoh sikap toleran yang merupakan intisari ajaran Islam, lihatlah bagaimana Rasulullah mendeklarasikan Piagam Madinah. Walaupun umat Islam waktu itu mayoritas, tetapi Rasul tidak kemudian melakukan intimidasi, tidak menganggap tidak ada orang-orang selain Islam, mengakomodir kepentingan-kepentingan atas nama kemanusiaan yang ada waktu itu. Tetapi apabila ada orang yang kemudian melanggar perjanjian, maka Nabi tegas. Bukan karena melihat agamanya, tapi karena mereka sudah melanggar perjanjian yang sudah disepakati oleh bersama. Begitu. Inilah bukti tegas dan jelas bagaimana toleransi dalam Islam dilaksanakan. Nah, dalam kehidupan sosial, Rasulullah mengajarkan kepada pengikutnya untuk berinteraksi dengan non-muslim dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, kebaikan, dan keadilan. Seperti yang terjadi antara Asma binti Abu Bakar dengan ibunya Qutailah. Dalam hal kemanusiaan, Islam menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi ini. Dalam urusan sosial, urusan ekonomi, urusan muamalah, silakan kalian berjual beli, bergaul dengan mereka. Tetapi kalau mereka sudah membawa atau membawa misi keagamaan mereka, nah ini lain lagi ceritanya. Nah, sekarang prinsip toleransi dalam Islam. Yang pertama ada al-hurriyah diniyah, kebebasan beragama dan berkeyakinan. Seperti diungkapkan tadi bahwa Allah sudah menegaskan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Siapapun yang mau berislam, silakan secara terbuka, dibuka pintu untuk masuk terhadap Islam. Tetapi Islam tidak kemudian memaksa orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Karena tidak sedikit orang yang masuk berbondong-bondong masuk Islam, tidak ada paksaan sekalipun. Bahkan sampai peristiwa Futuh Mekah tidak ada sedikit pun darah yang menetes. Mereka masuk Islam secara sukarela, berbondong-bondong. Gitu. Tidak sampai pada proses pentumpahan darah. Yang kedua adalah al-insaniyah, kemanusiaan.
Manusia itu merupakan khalifah fil ard, pemimpin di bumi. Ia diciptakan untuk hidup saling berdampingan di atas perbedaan. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Nabi sudah mencontohkan pola hidup berdampingan dengan orang yang berbeda. Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa kita diciptakan berbeda-beda. Lita'arofu, untuk saling mengenal. Berlainan suku, berlainan agama. Itu merupakan fitrah Allah. Allah sengaja membuat perbedaan untuk saling mengenal. Tetapi yang paling mulia di antara mereka adalah orang yang paling bertakwa. Jadi dari sisi kemanusiaan ini, kalau kita memandang bahwa toleransi itu sebagai hal yang mesti diajarkan, mesti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka konsep insaniah ini yang akan kita bawa, yang akan kita usung. Selama itu manusia, siapapun mesti kita hormati, mesti kita hargai, apapun latar belakang agama dan suku. Nah, yang ketiga adalah al-wasatiyah, moderatisme, yang tadi penjelasannya sudah Bapak sampaikan di awal. Nah, itu saja barangkali teman-teman yang bisa Bapak sampaikan. Singkat saja, karena penjelasan kaitan dengan toleransi ini sudah banyak dibahas, diulas oleh beberapa kalangan. Nah, tugasnya silakan kalian buat intisari dari apa yang Bapak sampaikan. Quote-quote yang tadi Bapak sampaikan, kemudian kalian tulis tangan, kemudian seperti biasa dikumpulkan di Classroom, dikumpulkan di Google Drive yang sudah kalian buat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.